sempat mikir tapi kan saya nggak pengen batu, udah Bu batu aja. Lahir dia. Hai Moms, hari ini aku mau cerita tentang pengalaman melahirkanku anak pertama di usia 26 tahun. Benar masih melahirkan tuh menyenangkan itu, beberapa moms ada yang trauma. Oke, jadi aku mau cerita dulu nih tentang melahirkan pertamaku ini. Jadi itu diawali dari awal bulan April 2019, itu usia kandunganku 37 minggu. Di usia ke-37 minggu itu aku kontrol ke dokter kandungan. Jadi sejak masuk trimester ke-3, tepatnya 36 minggu tuh aku udah kontrol di salah satu rumah sakit yang nantinya bakal aku maunya di rumah sakit itu buat lahiran gitu. Jadi dokternya juga udah tahu duluan keadaan kita dan janin kita sebelum membantu persalinan kita. Jadi di usia ke-37 itu aku ingat banget, itu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu aku kontrol ke dokter kandungan pilihan aku, dokter kandungan yang terbaik di rumah sakit itu. Itu aku sendirian, aku kontrol kandungan sendirian karena suamiku sedang kerja waktu itu. Di tengah pandemi, aku kontrol sendirian. Setelah sampai waktu dicek kandungannya sehat, ternyata udah bukan satu ibu-ibu. Oke, di situ dokternya bilang, ini udah bukaan satu nih, mungkin minggu ini atau 2-3 hari juga bisa aja lahir gitu. Nah, kan aku udah deg-degan, apanya gitu, aku nggak berasa apa-apa sih. Terus habis itu dokternya lihat data rekam medik aku. Ternyata sejak minggu kemarin dan waktu aku mau kontrol masuk ruangan itu, tensi aku cenderung tinggi. Waktu itu tensiku 160/100. Sebelumnya nggak gitu, jadi normalnya tuh sebelumnya tensiku tuh masuk normal, jadi di antara 110/120/90 gitu range normalnya. Cuma ini udah tinggi kan, apa karena deg-degan atau karena banyak makan asin atau apa nggak tahu. Jadi abis udah selesai kontrol, dokternya cek rekam medik itu, ternyata dia tahu tinggi. Terus coba ibu itu saya resepin penurun tekanan darah, maksudnya biar tekanan darahnya nggak tinggi, karena ditakutkan kalau tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan keracunan kehamilan gitu. Untuk istilahnya preeklamsia ya. Jadi untuk tahu lebih jelas tentang itu, moms di rumah bisa googling. Saya takut salah jelasin karena saya bukan dokter kandungan. Nah, udah saya tebus obat itu di rumah sakit yang sama. Ketika saya tebus obat, ternyata pihak suster dari poli kandungan itu telepon saya bilang kalau obatnya sebaiknya diminum, terus ibu tunggu 1 jam. Jadi saya ditahan di situ dulu, tunggu 1 jam setelah minum obat, nanti coba dicek lagi gitu. Setelah itu saya minum obatnya, tunggu 1 jam sambil disarankan untuk tes urin. Setelah tes urin itu, bayangin aja nih, aku ibu muda sendirian, nggak ada temen, nggak ditemenin suami ataupun saudara, tes urin sendiri, terus dijelasin panjang lebar sama dokternya kalau nanti tekanan darahnya tinggi, nanti takutnya gini. Bukan maksudnya aku nakutin, tapi emang pasti dokter kan kasih komunikasi yang terbaik buat kita ya. Nanti kalau keadaannya gini, nanti jadinya kayak gimana gitu. Ya, udah minum sambil dijelasin itu sambil nunggu 1 jam setelah saya minum obat tadi kan. Udah minum obat, ternyata waktu ditensi lagi nggak turun ibu. Jadi tensi saya masih tetap tinggi, masih tetap 155 atau 160, jadi masih tetap. Semakin takut kan dokternya, maksudnya makin takutnya nanti karena preeklamsia. Jadi sambil nunggu hasilnya tuh 1 jam hasilnya juga udah langsung keluar di lab itu, dan alhamdulillah sih waktu itu hasilnya negatif. Kandungan proteinnya nggak ada. Cuma dokternya jelasin kalau misalnya kandungan protein nggak ada sekarang, itu nggak menjamin beberapa menit kemudian nggak ada kebocoran gitu. Jadi daripada terjadi enggak, dokternya sih nyaranin untuk segera dilahirkan karena benar-benar tekanan darahnya tinggi. Jadi disarankan untuk segera dilahirkan. Gimana ibu-ibu waktu itu perasaan aku ya, benar-benar sendirian, suruh langsung melahirkan. Waktu itu ditahan nggak boleh pulang. Jadi gitu bu, suaminya aja coba kesini atau keluarganya coba ditelepon, dikasih tahu. Benar-benar deg-degan banget ini, masa aku harus lahiran sekarang, nggak ada persiapan apa-apa, ke rumah sakit cuma bawa gini aja sama HP dan dompet gitu aja.
Terus saya telepon suami sampai saya tanya-tanya, cari di internet, googling, tanya-tanya teman-teman ini gimana. Ternyata emang pengalaman beberapa orang juga emang harus dilahirin. Ya udah saya percayain semua ke dokter. Udah, setelah akhirnya aku dapat penjelasan sama dokter itu, setelah cari info, tanya-tanya ke teman dan saudara, terus akhirnya dokternya ngebolehin aku pulang. Jadi nggak ngapain pulang, tapi dengan syarat tiap berapa jam harus tensi sendiri di rumah. Terus 1 atau 2 hari setelah itu kontrol lagi, karena takutnya ya itu tadi terjadi kebocoran atau apa. Dengan panik kira awalnya panik, akhirnya ya udahlah aku pulang cepet. Terus waktu aku pulang tuh suamiku kayak belum pulang waktu itu. Jadi ya udah, waktu itu masih itu di tengah pandemi ya, jadi bener-bener di rumah sakitnya waktu itu sepi, emang nggak ada banyak yang nganterin juga. Akhirnya setelah dapat info itu aku pulang, sampai di rumah aku bilang cerita ke mertua. Oh jadi waktu itu aku tinggalnya di mertua ya sama suami. Nah, terus setelah cerita ke mertua dan suamiku pulang kerja juga langsung aku kasih tahu keadaan kayak gitu. Jadi harus benar-benar dicek tensi, harus benar-benar dicek tensi, minum obat penurun darahnya itu, karena takut kalau kenapa-kenapa kan. Karena waktu itu aku takut banget nggak mau dioperasi sesar, karena kalau dipaksa lahiran kan harus dioperasi sesar atau diinduksi tuh. Itu benar-benar tanya ke semua orang kan, diinduksi kan benar sakit kan katanya. Jadi aku takut, jadi aku pengen tuh yang normal aja gitu kan. Ya ternyata itu aku kontrolnya jam 4 sore ya, jam 4 sore sampai rumah jam habis maghrib. Itu udah maghrib, aku rebahan, ada telepon dari rumah sakitnya bilang aku suruh balik karena dokternya khawatir takutnya kenapa, jadi udah mending ibu langsung masuk aja, jadi kita pantau di dalam kamar. Akhirnya setelah diskusi sama keluarga dan suami dan keluarga setuju juga kalau itu yang terbaik buat kita, buat aku dan Janin. Jadi habis isya kita berangkat lagi ke rumah sakitnya, membawa tas persiapan persalinan yang udah disiapin jauh-jauh hari. Kalau pengen tahu apa aja yang harus dibawa ke rumah sakit menjelang persalinan, tunggu next video ya. A few moments later. Nah, ceritanya ini aku udah di rumah sakit kan sama suamiku. Aku nggak sendiri, tenang aja. Dia udah pulang, jadi dia bisa nemenin aku. Setelah ke rumah sakit, waktu itu aku diinduksi karena diharapkan bayinya cepat keluar kan. Jadi ibu mau pilih mau lahiran normal atau dioperasi. Kalau normal ya berarti kita induksi gitu. Dari awal aku udah persiapan persalinan normal tuh udah jauh-jauh hari sejak trimester kedua. Tapi harus diinduksi, benar kan kata orang-orang, menurut pengalaman kan diinduksi tuh sakit banget. Katanya bahkan ada temanku yang bilang, iya aku juga mau diinduksi, tapi aku milih operasi aja, aku nggak sanggup. Terus akhirnya aku pasang, ya udahlah diinduksi aja nggak apa-apa. Udah akhirnya aku masuk ke kamar rawat inap. Waktu itu induksinya bukan minum obat, tapi dipakai infus gitu, dimasukin lewat infus induksinya. Masuk kantong pertama itu induksi masuk jam 9 malam. Kantong pertama induksi. Dan di situ jadi prosesnya aku barengan, ada infus di selang infus di tangan kanan aku, dan di perut ada alat detak jantung ECG. Ya, alat itu untuk pantau detak jantung bayi, janin, atau detak jantung janin. Terus udah menikmati itu semua dengan kepanikan keluarga aku, orang tua aku, bukan mertua, maksudnya orang tua aku kan aku kabarnya lewat HP karena dia lagi di Jawa Timur, aku posisinya di Jakarta dan itu lagi PSBB waktu itu, jadi nggak memungkinkan untuk datang. Kalaupun datang ke Jakarta pun susah, dan kalau datang pun ya di rumah sakit cuma ada satu pendamping, nggak boleh lebih, yaitu suami aku. Jadi kita cuma ngambil dari HP, mereka sudah panik, ini cucu pertama mereka dan anak pertama aku, otomatis panik banget. Pengalaman itu masuk ke induksi pertama itu setiap 4 jam. Oh ya tadi kan aku cerita tuh aku udah bukan satu waktu di awal ya, jadi setiap 4 jam tuh dicek induksi ini gimana. Setelah dikasih induksi apa ada kontraksi atau bukaan gitu, dicek kontraksi. Enggak, aku nggak ngerasain apa-apa. Ketika selalu bidannya datang, ibu gimana kontraksinya? Enggak, aku nggak merasakan apa-apa. Oke, dicek dan tekanan darahnya. Oh ya, waktu itu aku dikasih 2 macam obat penurun tekanan darah yang diminum sekaligus.
tekanan darahnya udah mulai turun, tapi aku nggak ngerasain kontraksi juga dan bukaannya juga nggak nambah, tetap 1. Udah melewati malam dengan deg-degan, tapi aku masih tetap bisa santai aja karena nggak ngerasain kontraksi. Sampai aku takut, ini bener nggak ya, ini obatnya ini bekerja nggak sih, karena bener-bener nggak ada rasa kontraksi. Udah sampai besoknya hari Minggu, kan tadi Sabtu kan ya, Sabtu malam, sampai besoknya hari Minggu pagi-pagi aku bangun dengan sambutan bidan-bidan yang siap untuk cek pembukaan lagi. Ya ada penambahan, tetap bukaan 1. Iya, terus kan, oh ya, kan beberapa orang cerita katanya yang paling serem, paling minggu itu cek bukaan ya. Tapi sama sekali nggak sakit sih aku, bener-bener ya udah dicek aja gitu. Mungkin itu karena berpengaruhnya, mungkin karena aku rajin pijat perineum di kehamilan ke trimester akhir. Gimana itu pijat perineum? Cek sendiri aja di YouTube, di YouTube atau di Google itu ada kebanyakan anak pijat itu. Akhirnya Minggu pagi sekitar jam 9 datang lagi bidannya, nanya gimana kontraksinya, gimana. Sama aja, nggak ada apa-apa. Aku kayak lagi santai aja di atas ranjang, main HP, ngobrol sama suami, masih berdebat masalah nama anak, terus ngabarin orang tua, ngabarin saudara-saudara, kayak ya udah santai aja gitu. Waktu jam 9 pagi, bidannya datang lagi untuk cek keadaan aku, rutin cek tekanan darah yang udah mulai normal, denyut jantung janin, cek kontraksi yang aku nggak ngerasain apa-apa. Menurutku belum ada kontraksi, padahal udah itu kantung induksinya udah mau habis tuh, udah mau diganti, dan aku nggak ngerasain ada kontraksi di situ. Waktu cek CT juga nggak ada penambahan bukaan. Oh ya, kata ibu kan kata pengalaman ibu yang udah melahirkan ya, itu paling ngilu waktu cek bukaan kan. Tapi menurut aku sama sekali enggak, biasa aja gitu dicek. Mungkin ada hubungannya sama aku yang rutin melakukan pijat perineum sejak trimester akhir begitu. Untuk gimana jelasnya pijat perineum itu, bisa cari sendiri di Google atau di YouTube. Itu banyak kok tenaga kesehatan yang jelasin itu. Nah, berjalan terus sampai malam keadaan seperti itu, benar-benar nggak ada rasa sakit, nggak ada kontraksi. Aku masih bisa santai-santai, main HP, ngobrol-ngobrol sama suami, berdebat masalah sama anak. Itu sampai malam, sampai kantung induksi sudah diganti. Sampai malamnya itu tibalah dokter kesayangan aku datang menanyakan keadaan gimana. Sampai dokternya bilang, Bu, ini kantungnya udah ganti juga kantung induksinya, tapi Bu belum ada kontraksi, bukaannya juga belum nambah, gimana ya? Kalau misalnya besok masih belum, Ibu di sesar aja ya. Itu suatu kabar yang menyeramkan karena aku takut operasi. Jadi berbaringnya aku di rumah sakit itu adalah yang pertama dalam hidupku, aku ditawar di rumah sakit. Otomatis aku rasa itu serem banget. Setelah ada kabar kayak gitu, aku deg-degan, pasti aku kabari orang tuaku, kabari mertua, mereka semua juga deg-degan. Tapi ya udah, kalau yang terbaik buat aku dan janin, ya udah gitu. Terus aku ngobrol ke janinku, aku pengen kita berdua merasakan lahiran yang menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya mau lahir sekarang ya ayo, tapi kita harus sama-sama menyenangkan. Itu jam habis isya kayak dokternya datang. Terus jam 9 bidannya cek lagi, udah bukan 4, bukan 4. Jadi yang normalnya 10 lengkapnya, tapi itu baru 4 setelah 1 harian menunggu. Dan dengan diancam besok pagi kalau belum berarti kita penjadwalan buat operasi sesar kan. Ya udah. Setelah tahu bukan 4, aku tiduran aja. Tiduran jam 9 sih, tidur beneran itu. Sampai jam 1 malam dibangunin sama bidan untuk cek bukaan lagi. Karena itu sama ganti kantong lagi. Jadi ini masuk ke kantong ketiga. Masuk kantong induksi yang ketiga, dicek bukaan. Jam 1 malam masih bukaan 4. Masih bukaan 4. Ya udah, setelah tahu masih bukaan 4, Bu, kontraksi. Aku sampai bingung waktu itu, padahal kan aku udah banyak
nonton YouTube, banyak ikut kelas-kelas yoga prenatal yoga gitu-gitu, diajarin nafasnya, persiapan nafas untuk persalinan, persiapan nafas menghadapi kontraksi. Terus aku bingung kapan aku nafasnya, karena aku nggak ngerasa ada kontraksi di kantong masuk ke kantong ketiga itu. Nggak ada kontraksi, saya nggak ngerasa apa-apa. Cuman bidanya penasaran kalau dia dipegang. Nah, ini kontraksi bu. Mereka semangat banget. Aku sampai, oh ini kontraksi. Karena menurutku tuh ya tegang aja perut, nggak ada sakit kayak yang di TV-TV, ibu apa gitu. Nggak ada. Aku nggak merasakan itu. Cuma tegang, deg-deg gitu. Gitu aja. Ini kontraksi, ini kok nggak sakit? Enggak, ini kontraksi ya dengan polosnya. Mungkin bedanya ngerasa ini gue apa-apaan sih. Tapi yaudah, setelah itu jam 1 selesai pengecekan, masih bukan 4, bedanya keluar. Sejam aku tidur lagi tuh, cuma sejam setelah itu baru aku ngerasa nggak sakit perut tapi nggak sakit, jadi kayak kayak sakit kayak moments gitu, tapi lebih ke penpuk tapi nggak bisa pup gitu, bener-bener mules ya. Terus aku bangunin suami aku yang gitu sampingku, aku suruh panggilin bidan. Awalnya ragu banget panggil itu suster bidannya, cuma masa baru 1 jam yang lalu dicek bukan masa sekarang minta dilihatin lagi kan, lebay banget takutnya nih gua apaan sih baru sejam gitu. Tapi karena udah nggak tahan, suamiku udah aku pegang tangannya, mau aku potekin jari-jarinya karena aku pengen rasanya kayak kebetuk tapi nggak bisa gitu. Akhirnya suamiku panggil, pencet itu tombol biar datang bidannya datang. Waktu dicek udah bukan 8 mau ke 9. Seneng banget, akhirnya nggak jadi dioperasi sesar. Akhirnya setelah itu bidannya, ayo kita pindah ke ruang bersalin gitu. Seneng banget aku, waktu itu aku udah mau jalan aja padahal disediain kursi roda di situ. Akhirnya aku naik ke kursi roda menuju ke ruang bersalin. Kita ada berapa orang tuh? Aku, suamiku, 3 tenaga medis pembantu dan 2 dokter, ada 7 orang di dalam kamar bersalin. Waktu itu menunjukkan pukul 2 dini hari Senin. Jadi aku masuk kan itu hari Sabtu malam. Waktu hari Senin jam 2 dini hari aku di kamar bersalin dengan rasa yang pengen ngeluarin itu bocah, tapi ditahan dulu karena masih bukan 9. Belum boleh, jadi tahan dulu ya bu. Si dokternya dengan santai, dokternya itu asik banget, kalian dibawa santai, nggak yang tegang gitu. Waktu itu dia santai, yang tegang suami aku yang harusnya menenangkan aku, dia yang nggak tenang. Jadi di samping gua tuh harusnya, di samping aku udah bayangin terusnya kayak di TV nggak TV nggak ada ya, kayak di video orang-orang yang lahirin itu kan dia di samping megangin tangan. Ternyata dia takut, dia jalan di pojok ruangan. Udah nggak apa-apa. Jadi di samping gua ada bidan-bidan yang membantu persalinan, tepat di depan aku ada dokter kandungan yang membantu persalinan itu. Aku nafas dulu beberapa kali, aku tarik nafas sesuai nafas yang aku pelajari berbulan-bulan sebelum melahirkan. Oke, aku tarik nafas dan ayo bu, dorong. Waktu itu aku ingat banget aku mengedan 3 kali. 3 kali mengedan, perut aku dibantu dorong sama bidan-bidannya dan aku digunting juga itu vaginanya biar jalan keluar bayinya digunting biar kepalanya udah kelihatan, karena bener-bener waktu ngedan tuh kepalanya udah nongol tapi kurang kenceng dengan mengedannya. Jadi di waktu itu sambil mengedan dokternya gunting, itu sama sekali nggak sakit, tenang aja, itu sama sekali nggak sakit karena kita waktu itu dalam keadaan mengedan, jadi kayak itu gitu, jadi bahkan nggak kerasa kalau itu aku bergunting. Suamiku yang kesakitan karena dia melihat di depan mata kepala dia sendiri. Ya udah, waktu itu sama sekali nggak sakit, 3 kali ngedan dan 1 kali batuk, beneran yang terakhir dokternya bilang, bu batuk. Sempat mikir, kan saya nggak pengen batuk, udah bu batu aja. Lahir ya, lahir untuk aku berjenis kelamin perempuan. Kita harus terlempat di dalam mindset kita kalau kelahiran ini, persalinan ini harus menyenangkan, komunikasikan ke janin, pokoknya kita harus sama-sama senang, kita keluar harus sama-sama sehat, kita harus sama-sama menjalani proses kelahiran yang menyenangkan untuk kedua belah pihak. Benar-benar walaupun dibici 3 kantong itu nggak ada sakit, nggak ada, benar-benar nggak sakit. Sakit itu cuma jam 2 dan jam 2.15 udah selesai
si uget-uget udah keluar, langsung seneng banget. Terus si bayinya dibersihin, terus ditempokin di dada kita, dan saat yang bersamaan dokternya jahit itu luka robek yang tadi digunting. Itu juga nggak sakit, bener-bener nggak sakit karena dilakukan bius lokal di daerah situ. Jadi dikasih bius biar waktu penjahitannya nggak sakit. Selesai, bener-bener semenyenangkan itu. Ini bisa ngelahirin lagi juga aku mau. Oke, sekian pengalaman menyenangkan aku melahirkan anak pertama. Buat moms di rumah nggak usah takut dengar berita melahirkan serem atau induksi sakit atau apa, nggak usah takut. Pokoknya moms harus percaya. Pertama-tama harus benar-benar yakin aku bisa lahiran normal, aku bisa lahiran menyenangkan. Nanti kedepannya gimana tergantung keadaannya masing-masing. Pokoknya harus selalu dikomunikasikan ke janin kalau proses melahirkan ini menyenangkan. Sekian dulu cerita dari aku tentang pengalaman melahirkan pertama. Untuk cerita-cerita selanjutnya ikuti terus Dr. Molly, jangan lupa di subscribe ya.